Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayahanda, bunda dan anak-anak ustaz cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat melaksanakan suatu amalan ibadah puasa namanya, yang amalan ini sangat dahsyat pahalanya. Kenapa sangat dahsyat pahalanya? Karena ada seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah. Dia bermimpi melihat dua temannya berada di depan pintu surga. Yang satu dan yang kedua, akan tetapi yang dipanggil oleh malaikat Ridwan untuk masuk ke surga yang terlebih dahulu adalah yang meninggal yang kedua, bukan yang pertama. Yang membuat Thalhah ini menjadi gundah gulana, mempertanyakan asbab dan sebabnya kenapa yang kedua dipanggil dahulu, sedangkan yang meninggal pertama menurutnya meninggal dalam keadaan terbaik. Kenapa meninggal dalam keadaan terbaik? Karena meninggal dalam perperangan membela Islam, yaitu syahid. Setelah dari bangunnya, Thalhah bertanya kepada teman-temannya, sehingga pertanyaan ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dan waktu itu Nabi memanggil Thalhah dan mempertanyakan apa gerangan pertanyaan yang diberikan kepada para sahabat, sehingga Thalhah tidak puas dengan jawabannya. Sehingga Rasul memberikan jawaban yang membuat Thalhah menjadi puas. Apa kata Rasulullah SAW? Memang yang pertama meninggal di jalan Allah, syahid di dalam perperangan. Akan tetapi yang kedua meninggalnya itu 1 tahun setelah meninggalnya yang pertama, dan membuat yang kedua dahuluan dipanggil oleh malaikat Ridwan masuk ke dalam surga, dikarenakan yang kedua ini melewati suatu bulan, yakni bulan suci Ramadan. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, antara pahala yang satu dengan yang dua itu ibaratkan langit dan bumi. Jadi kalau kita mampu hadir di bulan Ramadan ini dengan penuh, dengan ibadah yang sangat terbaik kita lakukan, dan kita lakukan semua amal ibadahnya, qoma wasoma, qoma mendirikan ibadah-ibadah solat, baik itu 5 waktu, salat tarawih dan salat tahajud dan salat duha, salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, dan soma, dan melakukan puasa yang sebenar-benarnya, maka luar biasa pahalanya. Sehingga jarak kita, jarak pahala kita, jarak amalan kita dari orang-orang yang meninggal sebelum bulan suci Ramadan, yaitu jaraknya antara langit dan bumi. Itulah sangat dahsyatnya bulan suci Ramadan ini. Karena itu jangan sia-siakan apa yang ada di bulan suci Ramadan ini. Ayah, bunda, nana ustaz cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, izinkan ustaz memberikan tema tausiah kita pada hari ini. 3 alasan kenapa kita harus melakukan kebaikan. Berpijak kita kepada surah Al-Mu'minun ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka yang menyegerakan kebaikan, maka Allah juga akan segerakan kebaikan untuk mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Ibaratkan kita mengirim paket kepada teman kita, ibaratkan kita gosen
kepada teman kita, apa itu GoFood atau GoSend, barang itu belum sampai kepada tujuannya, akan tetapi pahalanya telah sampai kepada kita. Itulah luar biasanya kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, 3 alasan kita melakukan kebaikan. Yang pertama yang harus kita pahami, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kenapa kita memiliki alasan yang pertama ini? Karena kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang kita tanya, selagi dia beriman di dalam hatinya, pasti dia ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Apakah mati dalam keadaan sholat? Apakah mati dalam keadaan baca Al-Quran? Apakah mati dalam keadaan berinfak? Ataukah mati dalam keadaan menuntut ilmu? Apakah mati dalam keadaan safar mencari ilmu? Pasti semuanya menginginkan mati dalam kebaikan, atau disebut dengan husnul khotimah. Pertanyaan yang harus kita jawab di diri kita masing-masing, mumpung kita masih hidup. Coba kita perhatikan, dari 24 jam kita hidup dalam satu hari ini, mana yang banyak kita fokuskan? Apakah kita fokuskan untuk akhirat, tempat istirahat terakhir kita, atau kita fokuskan di dunia, tempat kita singgah sementara? Kalau masih jawabannya banyak kita memikirkan dunia kita daripada akhirat kita, maka Allah akan menjemput kita sesuai dengan hal keadaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering melakukan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan menjemput kematian kita. Kalau kita jarang melakukan kebaikan, maka apa yang kita fokuskan dalam kehidupan itulah yang menjemput kita. Oleh sebab itu, mari ringankan kaki kita untuk melangkah. Mari ringankan tangan kita untuk melambai. Mari ringankan mulut kita untuk berucap. Mari ringankan hati kita, otak kita, pikiran kita untuk memikirkan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu yang akan menjemput kematian kita nantinya. Itulah alasan pertama kenapa kita harus melakukan kebaikan. Yang kedua, apa alasannya kita harus melakukan kebaikan? Kena diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu kapan kita dijemput oleh Allah. Apakah setelah ini, apakah besok atau lusa, tak tahu kita. Oleh sebab itu, manfaatkanlah keadaan kita pada waktu itu. Di waktu kita muda, gunakanlah muda kita ini untuk kebaikan. Jangan menunggu tua, karena tidak ada satupun yang menjamin kita untuk hidup sampai hari tua kita. Di waktu kita memiliki harta, gunakanlah harta kita ini untuk di jalan kebaikan, dan tidak ada yang menjamin apakah besok harta itu masih bersama kita. Di waktu kita masih sehat, gunakanlah kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang menjamin besok apakah kita sehat atau masih sakit. Di waktu lapang, waktu yang kita miliki, gunakanlah kelapangan ini untuk terus bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah, dan tidak ada satupun yang menjamin apakah bisa besok kita sesibuk atau selapang hari ini. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang harus kita pahami kenapa kita harus melakukan kebaikan adalah jangan pernah menunda-nunda, karena tidak ada yang menjamin apakah besok, nanti, atau lusa kita mampu untuk melakukan itu. Jika bisa kita melakukan hari ini, maka lakukan hari ini. Jika kita bisa melakukan detik ini, lakukan detik ini. Kalau bisa kita melakukan jam ini, lakukan jam ini. Tidak ada kata-kata untuk menunda. Inilah alasan kedua yang harus kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Alasan ketiga, kenapa kita harus melakukan kebaikan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita juga, al-iman yazid wa yanqus, wa yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kita terus mengetahui bahwasanya iman kita ini mempunyai 2 karakter. Ada karakternya itu kadang naik, ada karakternya itu kadang turun. Pasti ada asbabnya. Kenapa naik? Karena kita terus melakukan kebaikan. Kenapa buruk? Kita melakukan keburukan. Al-insan maka nukhata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah.
sulit untuk istiqomah bagaimana Rasulullah melakukan, karena Rasulullah adalah maksum. Oleh sebab itu, ayah, bunda, nana ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita ini naik dan turun. Di waktu keimanan kita ini naik, biasanya kita baca Quran 1 juz, dan iman kita lagi naik, mampu kita membaca 2 juz, mampu kita membaca 3 juz, mampu kita membaca 5 juz, bahkan sekali duduk mampu kita membaca 10 juz, maka lakukanlah itu. Jangan tidak kita lakukan. Kenapa? Karena momen iman itu kita naik, maka lakukan yang terbaik. Kita tidak tahu apakah nanti lusa iman kita menjadi lemah. InsyaAllah dengan waktu iman kita lemah, maka sedikit kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan banyak yang kita lakukan di waktu iman kita lagi tinggi akan menutupi iman kita di waktu lemah. Itulah pesan yang dapat Ustaz berikan hari ini kepada anak Ustaz yang berada di rumah. Anak Ustaz yang melihat siaran ini, ingat 3 alasan kita melakukan kebaikan. Yang pertama, pasti manusia itu akan mati, maka pastikan mati kita dalam kebaikan. Yang kedua, pasti manusia itu ada waktunya sempit, ada waktunya lapang. Pastikan di waktu kita lapang, lakukan kebaikan, dan tidak ada menjamin di waktu kita nanti di waktu sempit bisa melakukan kebaikan yang sama. Yang ketiga, kita harus memahami karakter iman kita, ada naik dan ada turun. Waktu naik, gas full untuk melakukan kebaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Ramadan kita tahun ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.